Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh dalam hidup? Ada orang yang tampaknya biasa saja, bahkan tidak selalu paling pintar atau paling bekerja keras, namun uang seperti menemukan jalannya sendiri untuk datang kepada mereka. Sementara itu, ada orang lain yang bekerja tanpa henti. Mereka belajar, berdoa, berusaha memperbaiki diri setiap hari. Tapi rezeki terasa seperti air yang selalu mengalir ke tempat lain, bukan ke dalam hidup mereka. Jika kamu pernah merasakan hal itu, mungkin kamu pernah bertanya dalam diam, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Banyak orang mengira jawabannya sederhana. Mereka berkata, itu soal strategi, atau itu karena koneksi. Sebagian lagi mengatakan, itu hanya keberuntungan. Namun ada satu lapisan yang hampir tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Sebuah lapisan batin yang begitu halus, begitu sunyi, hingga sering luput dari perhatian kita sendiri. Lapisan itu adalah perasaan tentang kelayakan. Sebuah bisikan batin yang tidak selalu terdengar, tetapi memengaruhi setiap keputusan, setiap peluang yang kita lihat, dan setiap peluang yang tanpa sadar kita tolak. Ada orang yang secara diam-diam merasa tidak pantas memiliki lebih, tidak pantas menerima uang dalam jumlah besar, tidak pantas hidup dalam kelimpahan. Dan paradoksnya, ketika perasaan itu hidup di dalam diri, alam kehidupan seperti meresponsnya. Peluang terlihat lebih kecil, keberanian terasa lebih sempit. Bahkan ketika kesempatan datang, seseorang bisa menolaknya tanpa sadar. Tapi sesuatu yang menarik terjadi ketika perasaan itu berubah. Ketika seseorang berhenti memandang dirinya sebagai orang yang tidak layak. Pada saat itulah, seringkali hidup mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Peluang yang dulu tidak terlihat menjadi jelas. Orang-orang baru muncul. Dan uang mulai datang dengan cara yang hampir terasa misterius. Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia yang jarang dibicarakan tentang hubungan antara rasa kelayakan dan aliran rezeki. Kita akan melihat bagaimana para pemikir besar, tokoh spiritual, dan bahkan psikologi modern memandang fenomena ini. Dan mungkin, di akhir perjalanan ini, kamu akan menemukan satu pertanyaan penting untuk dirimu sendiri. Apakah selama ini yang menahan rezekimu bukan dunia, melainkan cara kamu memandang dirimu sendiri? Jauh sebelum buku motivasi modern berbicara tentang mindset kelimpahan, para pemikir kuno sudah menyadari satu hal yang sangat mendasar. Manusia tidak hidup hanya dari apa yang ia kerjakan, tetapi dari apa yang ia yakini tentang dirinya sendiri. Dalam banyak tradisi spiritual timur, terdapat gagasan bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari keadaan batin. Apa yang seseorang rasakan tentang dirinya, apakah ia merasa layak atau tidak, diam-diam membentuk cara ia bergerak di dunia. Filsuf Stoa seperti Epictetus pernah mengingatkan bahwa manusia seringkali bukan dibatasi oleh keadaan, melainkan oleh penilaiannya sendiri terhadap keadaan tersebut. Dan penilaian itu sering berasal dari identitas batin yang tidak pernah dipertanyakan. Dalam tradisi Sufisme, terdapat konsep yang sangat halus tentang wadah batin. Para guru Sufi sering mengatakan bahwa rezeki bukan sekadar tentang apa yang diberikan Tuhan, tetapi tentang seberapa luas wadah hati seseorang untuk menerimanya. Jika wadah itu kecil, dipenuhi rasa tidak pantas, rasa bersalah, atau perasaan bahwa dirinya tidak cukup baik, maka apapun yang datang ke dalam hidupnya akan terasa sempit. Menariknya, gagasan ini juga muncul dalam psikologi modern. Carl Jung berbicara tentang bayangan diri dan identitas bawah sadar. Ia menyadari bahwa banyak orang secara diam-diam menolak kesuksesan karena kesuksesan itu tidak cocok dengan gambaran diri yang mereka simpan di dalam. Dalam kata lain, jika seseorang melihat dirinya sebagai orang biasa yang tidak seharusnya memiliki lebih, maka keberlimpahan akan terasa asing. Dan sesuatu yang terasa asing seringkali secara tidak sadar kita tolak. Di sepanjang sejarah,
pengetahuan tentang kekuatan identitas batin ini jarang diajarkan secara terang-terangan. Bukan karena ia tidak penting, tetapi karena ia menuntut tanggung jawab pribadi yang besar. Jika seseorang benar-benar memahami bahwa cara ia memandang dirinya memengaruhi realitas hidupnya, maka ia tidak lagi bisa menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib semata. Itulah sebabnya, dalam banyak tradisi, pemahaman ini sering dibungkus dalam simbol, kisah, atau ajaran yang tampak sederhana. Hanya mereka yang benar-benar merenung yang akan menangkap makna terdalamnya. Dan salah satu makna yang paling kuat adalah ini: kelimpahan tidak selalu datang kepada orang yang paling bekerja keras, tetapi seringkali kepada mereka yang secara batin merasa siap untuk menerimanya. Pertanyaannya sekarang menjadi lebih dalam, bukan lagi bagaimana cara mendapatkan uang lebih banyak, tetapi siapakah dirimu di dalam percakapan batinmu sendiri ketika berbicara tentang kelimpahan. Sekarang kita mulai masuk lebih dalam. Ada sebuah mekanisme batin yang sangat sunyi, hampir tak terlihat, tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap aliran uang dalam hidup seseorang. Mekanisme itu adalah hubungan antara identitas diri dan apa yang kita izinkan untuk kita miliki. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah rumah dengan banyak ruangan. Di dalamnya ada ruang keyakinan tentang dunia, ruang tentang masa depan, dan ada satu ruangan kecil yang jarang kita kunjungi, ruang tentang bagaimana kita memandang diri sendiri. Di ruangan itulah tersimpan kalimat-kalimat yang sering tidak pernah kita ucapkan keras-keras. Kalimat seperti, "Aku orang biasa saja," atau "Orang seperti aku tidak mungkin punya banyak uang." Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar sederhana, bahkan kadang terdengar rendah hati. Namun pikiran bawah sadar tidak memahaminya sebagai kerendahan hati, ia memahaminya sebagai batas. Ketika seseorang menyimpan batas seperti itu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Peluang yang sebenarnya terbuka terlihat seperti bukan untuk dirinya. Kesempatan yang datang terasa terlalu besar untuk diambil. Misalnya, seseorang mendapat kesempatan bisnis yang menjanjikan. Secara logika, semuanya masuk akal. Tetapi jauh di dalam dirinya muncul rasa aneh, seperti suara kecil yang berkata, "Ini terlalu besar untukmu." Suara itu jarang terdengar jelas. Ia tidak selalu muncul sebagai kalimat. Kadang ia muncul sebagai keraguan yang sulit dijelaskan, atau rasa takut yang tidak memiliki alasan yang jelas. Akhirnya, tanpa disadari, seseorang mulai mengecilkan langkahnya. Ia menunda keputusan. Ia menolak peluang dengan alasan yang tampak masuk akal. Padahal akar sebenarnya bukan pada peluang itu, melainkan pada rasa tidak layak yang tersembunyi. Rasa tidak layak ini seringkali terbentuk sejak lama. Bisa dari masa kecil, dari lingkungan yang sering mengatakan bahwa uang hanya untuk orang tertentu, atau dari pengalaman gagal yang membuat seseorang meragukan nilainya sendiri. Lama-kelamaan, rasa itu menjadi identitas. Ia tidak lagi terasa seperti pikiran, ia terasa seperti kenyataan. Dan inilah paradoksnya. Seseorang bisa bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang, tetapi di saat yang sama, bagian terdalam dari dirinya terus berkata bahwa ia tidak pantas memilikinya. Selama dua kekuatan ini berjalan bersamaan, usaha yang kuat dan rasa tidak layak yang diam, hidup sering terasa seperti berjalan di tempat. Seolah ada pintu yang selalu setengah tertutup. Disinilah kita menemukan sebuah paradoks yang menarik. Uang seringkali mulai datang justru ketika seseorang berhenti mengejarnya dengan rasa kekurangan dan mulai bergerak dari rasa kelayakan. Banyak orang percaya bahwa semakin keras mereka memaksa hidup untuk memberi lebih, semakin dekat mereka dengan kelimpahan. Namun dalam banyak kasus, tekanan batin itu justru memperkuat pesan yang berbeda. Pesan bahwa mereka masih merasa kekurangan.
Alam kehidupan memiliki cara yang unik dalam merespons manusia. Ia seringkali tidak merespons kata-kata kita, tetapi merespons keadaan batin yang paling konsisten. Jika seseorang terus-menerus merasa dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, tidak cukup layak, maka dunia di sekelilingnya mulai terlihat melalui lensa yang sama. Peluang yang datang tampak kecil, risiko terasa menakutkan. Bahkan ketika keberuntungan muncul, pikiran segera mencari alasan untuk meragukannya. Namun ketika seseorang mulai mengubah hubungan dengan dirinya sendiri, sesuatu yang halus mulai bergeser. Bukan dunia yang berubah secara tiba-tiba, tetapi cara ia melihat dunia. Orang yang merasa layak menerima lebih, biasanya berjalan dengan energi yang berbeda. Mereka tidak selalu paling percaya diri, tetapi mereka tidak lagi merasa harus meminta izin untuk berkembang. Energi ini terlihat dalam keputusan-keputusan kecil. Berani meminta bayaran yang pantas, berani mengambil peluang yang sebelumnya terasa terlalu besar, atau berani menempatkan diri di ruang yang dulu terasa bukan untuknya. Dari luar, perubahan ini sering terlihat seperti keberuntungan. Orang lain mungkin berkata, sepertinya hidupnya tiba-tiba berubah, padahal yang sebenarnya berubah adalah identitas batin. Ketika identitas itu bergeser, pilihan-pilihan yang diambil juga berubah. Dan pilihan-pilihan itulah yang akhirnya membentuk arah hidup. Inilah sebabnya banyak kisah sukses tampak seperti titik balik yang misterius. Seseorang bisa mengalami perubahan besar bukan hanya karena strategi baru, tetapi karena ia mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah uang bisa datang ketika kamu merasa layak. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa yang akan berubah dalam hidupmu jika kamu benar-benar mulai mempercayai bahwa kamu pantas menerima lebih? Setelah memahami konsep ini, pertanyaan berikutnya menjadi sangat praktis. Bagaimana cara seseorang mulai mengubah rasa tidak layak yang sudah lama tertanam di dalam dirinya? Perubahan ini jarang terjadi hanya karena membaca atau mendengar satu ide. Rasa layak adalah sesuatu yang dibangun melalui pengalaman batin yang berulang, melalui cara kita berbicara kepada diri sendiri, dan cara kita bertindak setiap hari. Latihan pertama dimulai dengan kesadaran sederhana. Cobalah memperhatikan bagaimana kamu berbicara tentang dirimu sendiri ketika berbicara tentang uang, kesempatan, atau kesuksesan. Apakah kamu sering berkata, "Aku hanya orang biasa," atau "Orang seperti aku tidak mungkin sampai ke sana"? Kalimat-kalimat seperti itu tampak ringan, tetapi bagi pikiran bawah sadar, itu adalah instruksi. Langkah berikutnya bukan memaksa diri menjadi terlalu percaya diri, tetapi mulai mengganti kalimat tersebut dengan sesuatu yang lebih luas. Misalnya, "Aku sedang belajar memperluas kapasitas hidupku." Kalimat ini mungkin terasa kecil, tetapi ia membuka ruang baru dalam pikiran. Ia tidak menyangkal kenyataan, tetapi juga tidak lagi membatasi masa depan. Latihan kedua adalah tindakan simbolis. Ambil satu keputusan kecil yang mencerminkan identitas baru yang ingin kamu bangun. Mungkin itu berarti berani mengajukan ide di tempat kerja, berani menaikkan nilai dari pekerjaan yang kamu lakukan, atau berani menerima peluang yang dulu terasa terlalu besar. Setiap tindakan kecil seperti itu mengirimkan pesan kepada pikiran bawah sadar bahwa kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang mampu menerima lebih. Seiring waktu, pesan-pesan kecil ini membentuk identitas baru, dan ketika identitas berubah, cara kamu melihat peluang, mengambil keputusan, dan merespons kehidupan juga ikut berubah. Pada akhirnya, latihan ini bukan tentang memaksa hidup memberi lebih banyak uang. Ia tentang memperluas dirimu sendiri, karena seringkali ketika seseorang berhenti merasa tidak layak, kehidupan mulai menemukan cara untuk mengalir lebih bebas ke arahnya. Jika video ini membuka sesuatu dalam dirimu,
Tuliskan di kolom komentar, "Aku siap menerima kelimpahan." Biarkan itu menjadi pengingat bagi dirimu sendiri bahwa perubahan selalu dimulai dari dalam. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa keras kamu bekerja. Ia juga tentang seberapa luas kamu mengizinkan dirimu untuk berkembang dan menerima kehidupan yang lebih besar. Karena pada akhirnya, uang sering kali datang, bukan hanya kepada mereka yang mengejarnya, tetapi kepada mereka yang akhirnya percaya bahwa mereka pantas menerimanya. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Saya Guru Arta. Salam sadar, salam damai.